Sebenarnya lebih enak jadi afiliator di TikTok atau afiliator di si Oren ataupun di Shopee ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya di Cerita Kang Jeng ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya doa terbaik deh buat teman-teman semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing mengenai afiliator di Shopee dan di TikTok karena itu kedua platform itu teman-temannya banyak sekali orang berbondong-bondong menjadi afiliator dari kedua platform itu ya. Nah, untuk menjadi afiliator di TikTok dan Shopee itu enak yang mana sih gitu kan. Nah, sebenarnya dari kedua platform itu ataupun dari platform yang lain pun mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Nah, itu untuk para pemula wajib banget tahu ya seperti ini. Nah, kalau di TikTok teman-teman yang pertama cara daftar itu gampang banget ya. Kalau di Shopee harus pakai NPWP gitu kan. Nanti teman-teman untuk cara daftar di TikTok ataupun di Shopee ada di video akhir teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan kekurangannya di TikTok itu ya, ketika kita mempromosikan produk A misalkan kan, kemudian si pelanggan itu beli produk C, maka kita nggak dapat komisi ya, seperti itu. Tapi kalau di Shopee meskipun komisinya receh teman-teman ya, ketika kita mempromosikan produk A ya, kemudian si konsumen itu berkunjung ke toko ke seller ya ataupun ke toko yang kita promosikan. Nah, dia itu nggak jadi beli produk A, misalkan beli itu produk Z. Nah, maka kita masih tetap dapat komisi. Kalau di TikTok ya, ketika kita mempromosikan produk A, si konsumen membeli produk Z ataupun produk yang lainnya, kita nggak dapat ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk di Shopee itu seperti ini, teman-teman ya nih, bentar. Nah, padahal saya nggak mempromosikan produk yang ini nih, ya, nih. Seperti ini ya. Saya itu mempromosikan produknya itu hanya untuk koas saja, ya, seperti ini nih, ya. Nah, koas seperti ini, ya. Tapi di toko yang jual koas ini ya, ada produk yang lainnya seperti ini nih, ya. Seperti yang lainnya, seperti yang obeng ya, itu kita dapat juga komisinya ya. Enaknya di Shopee seperti itu. Meskipun receh, teman-teman ya, meskipun receh, tapi ketika ada yang FYP, kemudian si setiap pelanggan itu beli produknya itu nggak hanya produk yang kita promosikan aja ya. Di toko itu kan pasti banyak nih produk-produk yang lainnya gitu kan. Maka kita pun dapat komisinya teman-temannya seperti itu ya. Nah, kalau di Shopee teman-teman, saya sarankan teman-teman ketika mempromosikan produk jangan yang pengen ambisi yang komisinya gede, agak susah ya. Mendingan teman-teman ambil yang harga-harga 10.000 gitu kan. Nah, orang tanpa pikir panjang, kalau misalkan kita mempromosikan harga-harga yang murah gitu kan, tanpa pikir panjang, pasti dia langsung check out ya seperti itu. Dan jangan dilihat komisinya, meskipun kecil komisinya, kita lihat kuantitinya. Kadang orang kalau misalkan ada produk yang murah, nggak cuma beli satu aja, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman pengen dapetin sampel seperti ini, saya kan ada di kategori parfum ya, ada di kategori parfum. Nanti untuk materinya saya bahas di video berikutnya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ya, mau tahu caranya gimana biar kita dapetin ataupun biar dapat sampel dari seller ya, seperti itu ya. Nah, nanti saya buatkan untuk videonya khusus teman-teman ya, karena kalau misalkan saya bahas di sini terlalu panjang ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari pertanyaan yang tadi ya, enakan di Shopee atau di TikTok ya? Kalau saya pribadi teman-teman ya, yang pertama ketika saya bikin video ya, saya upload di TikTok dulu, habis itu saya upload di Shopee. Karena ketika kita upload di TikTok nggak ada yang beli, di Shopee malah ada yang beli ya. Begitupun sebaliknya ya, di TikTok rame, di Shopee nggak ada gitu kan. Jadi teman-teman ya, jadi satu bikin konten itu, satu kali bikin konten kita upload ke dua platform sekaligus, maka cuannya itu dapat ya. Di TikTok gak ada penjualan, tapi di Shopee ada. Ya syukur-syukur dari kedua platform itu ada penjualannya. Nah itu aja teman-temannya informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan sekiranya bermanfaat buat teman-teman ya silakan teman-teman di like dulu. Dan kalau ada pertanyaan silakan teman-teman di komen saja. Jangan lupa teman-teman subscribe juga ya. Sehat selalu buat teman-teman semua dan salam cuan, salam sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.